Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan desain pengelolaan limbah cair restoran dan hotel. Kami yang beranggota kelompok ada Budi Setsongko, Marina Aulia Putri, M. Iqbal Iskandar, Mita Rahmawati, dan saya sendiri Nur Aisyah Karaditya. Kami akan menjelaskan yang pertama apa itu IPAL, yang kedua jenis-jenis IPAL, yang ketiga apa itu limbah, yang keempat restoran, yang kelima hotel, yang keenam jenis-jenis limbah, yang ketujuh desain IPAL perhotelan, dan yang terakhir desain IPAL restoran. Apa itu IPAL? Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL merupakan sarana untuk mengelola air limbah berbentuk cair, misalnya limbah dari WC, dari air cucian, ataupun dari kamar mandi. Jenis-jenis IPAL ada dua. Yang pertama IPAL komunal, dibuat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan limbah komunitas yang berisi banyak orang. Yang kedua ada IPAL mandiri, dibuat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan limbah perorangan atau per kepala keluarga. Berikutnya akan dijelaskan oleh Marina Aulia Putri. Baik, terima kasih Naf. Untuk selanjutnya ada apa itu limbah? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga, di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Next. Selanjutnya ada definisi restoran. Restoran secara umum dapat didefinisikan sebagai ruang atau tempat yang diorganisir secara komersial untuk menyelenggarakan pelayanan berupa makan dan minum yang tersedia di dalamnya. Maka restoran dalam sebuah perusahaan hotel merupakan sarana penjualan dan penyajian makanan dan minuman dalam sebuah hotel. Next. Adapun tujuan adanya restoran, yaitu tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan dan membuat puas para konsumennya. Berdasarkan aspek dasar keberadaan, restoran memiliki 4 tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada perdagangan. Restoran berfungsi sebagai jasa penjualan dan pelayanan kepada pelanggan dari jenis produknya. Yang kedua ada keuangan. Restoran menjaga kelancaran dari berlangsungnya kegiatan merupakan perputaran dari biaya penanaman modal. Yang ketiga ada kedudukan. Pengoperasian restoran yang utama adalah menyajikan berbagai jenis makanan dan penampilan suasana ruang restoran. Yang keempat ada kepraktisan. Restoran dalam penyusunannya menarik perhatian, penyajian, dan pelayanan dari jenis usaha tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan. Next. Selanjutnya ada pengertian hotel. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Budi. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa fungsi hotel dan restoran? Salah satu sumber pendapatan terbesar dalam sebuah hotel adalah restoran, di mana restoran berperan sebagai tempat di mana hotel menjual berbagai macam makanan dan minuman yang ditawarkan kepada tamu, baik tamu yang menginap di hotel maupun kepada halayak umum yang datang ke hotel untuk sekedar makan dan minum. Baik. Tentu dalam kegiatan tadi menghasilkan berbagai macam limbah, salah satunya limbah domestik. Limbah domestik di sini limbah hotel di sini bisa dikategorikan menjadi limbah domestik karena aktivitasnya relatif sama dengan pemukiman. Air limbah yang tidak diolah dan langsung dibuang ke badan air akan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat di sekitarnya. Macam-macam limbah di sini ada 3 macam limbah. Yang pertama ada limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup alami dan sifatnya mudah terurai. Kedua ada limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang tidak bisa atau sulit terurai. Ketiga ada limbah B3. Limbah B3 adalah jenis yang paling berbahaya dan mencemari lingkungan atau merusak lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk hotel buang ke badan air. Karena IPAL disesuaikan dengan beban polutan dalam air limbah yang terdiri dari debit air, limbah, dan konsentrasi polutan di dalamnya. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah biaya yang murah, atau baik konstruksi maupun operasional dan maintenance. Kemudian operasi dan perawatan.
Kemudian kebutuhan energi atau berhubungan dengan biaya operasi yang rendah. Selanjutnya penggunaan bahan kimia terutama klorin atau jenis disinfektan berbahaya lainnya. Dan terakhir kebutuhan lahan yang tidak luas. Selanjutnya ada desain pengolahan air limbah restoran. Yang pertama ada pengolahan, karakteristik, baku mutu, dan diagram dan rancangan. Karakteristik limbah restoran. Karakteristik limbah restoran secara garis besar digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik fisik. Karakteristik fisik air limbah rumah makan sebagian besar terdiri dari air dan sedikit zat padat tersuspensi. Air limbah cenderung berwarna suram dan berbau karena terdapat banyak kandungan minyak dan lemak, sisa makanan dan deterjen dari bekas cucian masak dan alat makan. Selanjutnya ada karakteristik kimiawi. Secara kimiawi, air limbah rumah makan lebih banyak mengandung zat-zat organik dari proses pencucian alat masak dan alat makan. Yang ketiga ada karakteristik biologis. Air limbah yang tidak diolah terlebih dahulu akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Antara lain menjadi media berkembangnya mikroorganisme patogen, menjadi media penyebaran berbagai penyakit, dan menjadi tempat berkembangnya nyamuk atau tempat hidup larva nyamuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal Iskandar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Budi dan teman-teman atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang baku mutu limbah cair pada restoran. Baku mutu limbah cair pada restoran itu tertuang pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, lampiran 43 usaha dan atau kegiatan perhotelan, lampiran 44 huruf A bagi kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan, dan lampiran 46 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan domestik. Untuk parameter-parameternya ada di sebelah kiri slide. Jadi untuk parameter ini tuh dia itu bisa buat usaha-usaha lain seperti ada rumah susun, ada perhotelan, ada restoran, dan masih ada usaha lain-lain lagi. Next. Selanjutnya ada diagram pengolahan limbah cair dari restoran, yaitu bak pengatur debit menggunakan bak plastik berkapasitas 30 liter yang berfungsi untuk mengatur debit air limbah yang akan dilahirkan pada reaktor biofilter. Begitu pula dengan penampung efluen yang menggunakan bak plastik berkapasitas 50 liter. Bak penampung limbah yang menggunakan bak plastik 50 liter, adanya bak penampung limbah ini guna untuk menampung air limbah dan menyamakan karakteristik air limbah yang akan digunakan. Air limbah dalam bak penampung dipompa menuju bak pengatur debit. Reaktor dilengkapi dengan pipa overflow berguna untuk menjaga kapasitas air dalam bak pengatur debit agar tetap konstan. Di dalam penelitian ini akan digunakan reaktor biofilter yang terbuat dari kaca setebal 8 mm yang dirancang dengan dimensi 20 cm dikali 20 cm dikali 100 cm. Diameter media yang digunakan yaitu pada kerikil menggunakan diameter 2-3 cm. Jadi media kerikilnya itu diameternya itu 2-3 cm. Next. Pada bagian bawah 10 cm ke atas dari dasar reaktor terdapat penyangga dari kaca dan dibuat berlubang guna sebagai penahan media kerikil dan penyangga aerator yang dipasang pada reaktor. Aerator yang dipasang berfungsi sebagai penjaga agar mikroorganisme dalam reaktor tetap pada kondisi aerob. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nita. Terima kasih. Baik. Desain pengolahan limbah perhotelan, ada pengolahan, baku mutu, karakteristik, diagram, dan rancangan. Pengolahan limbah perhotelan. Limbah cair perhotelan adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Karena aktivitas yang ada di hotel relatif seperti layaknya pemukiman, maka sumber limbah yang ada juga relatif sama seperti pada pemukiman dan fasilitas tambahan lainnya yang ada di hotel. Untuk karakteristik limbah perhotelan, yaitu
perhotelan relatif sama seperti limbah cair domestik dari pemukiman, karena aktivitas yang ada di hotel sama seperti aktivitas yang ada di lingkungan pemukiman. Next. Untuk baku mutu limbah cair perhotelan, batas maksimum limbah cair yang diperoleh dibuang ke lingkungan. Baku mutu limbah cair perhotelan telah ditetapkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 52 tahun 1995. Berikut ada parameter BOD, COD, TSS, dan pH. Dan kadar maksimumnya ada 30, 50, 500. Dan pH-nya itu 6-9. Untuk diagram proses pengolahan air limbah perhotelan dengan proses biofilter anaerob dan aerob. Berikut ada bagian dari skema proses pengolahan air limbah perhotelan. Dari seluruh air limbah dialirkan masuk ke bak pengendap awal. Terus untuk pengendapan partikel lumpur, pasir, dan kotoran organik tersuspensi. Selain sebagai bak pengendap, juga berfungsi sebagai bak pengontrol aliran. Untuk air limpasan dari bak pengendap awal, selanjutnya dialirkan ke bak kontraktor anaerob dengan arah aliran dari bawah ke atas. Di dalam bak kontraktor anaerob tersebut diisi dengan media dari bahan plastik tipe sarang tawon. Untuk air limpasan dari bak kontraktor anaerob dialirkan ke bak kontraktor aerob. Bak kontraktor atau biofilter aerob ini terdiri dari tangki aerasi dan biofilter aerob. Di dalam ruang biofilter aerob ini juga diisi dengan media dari bahan plastik tipe sarang tawon. Setelah air limbah diaerasi atau dihembus dengan udara, dialirkan ke tangki atau bak biofilter aerob sehingga mikroorganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Dengan demikian, air limbah akan kontak dengan mikroorganisme yang tersuspensi dalam air maupun yang menempel pada permukaan media, yang mana hal tersebut dapat mempercepat proses nitrifikasi sehingga efisiensi penghilangan amonia menjadi lebih besar. Selanjutnya, air dialirkan ke bak pengendap terakhir. Di dalam bak ini, lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Sedangkan air limpasan atau overflow dialirkan ke bak klorinasi. Di dalam bak kontraktor klor, ini air limbah dikontakkan dengan senyawa klor untuk membunuh mikroorganisme patogen. Air olahan, yakni air yang keluar setelah proses klorinasi, dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Dengan kombinasi proses anaerob dan aerob tersebut, selain dapat menurunkan zat organik, BOD dan COD, amonia, deterjen, dan padatan tersuspensi, fosfat, dan lainnya. Next. Berikut rancangan sistem pengolahan limbah perhotelan secara lengkapnya. Dari pipa inlet sampai pipa outlet. Next. Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 10. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Selamat siang.